aku mulai main kartu One Piece. Halo Potatoes, jadi ya sesuai dengan thumbnail dan judul yang sudah kalian lihat, setelah menunggu sekian lama, akhirnya aku terjun juga, berlayar juga ke jalan menuju Raja Bajak Laut. Yes, jadi di video hari ini aku mau sharing ya, kayak unboxing pastinya, hal-hal apa aja yang kulakukan untuk mulai main One Piece card game. Ya jadi, asal-usulnya menarik. Nah jadi buat yang belum tahu, One Piece itu ngeluarin namanya One Piece card game itu bulan Juli tahun 2022 kemarin. Jadi gamenya belum setahun ya, belum terlalu lama, dan sejak rilisnya card gamenya, aku baru mulai nyemplung ke dunia One Piece. Aku baru mulai nontonin animenya, baru mulai cari tahu ceritanya. Sebelumnya tuh aku kayak cuma sekedar tahu-tahu aja gitu ya. Tahu karakter-karakter One Piece, tahu basic-basicnya mereka, tapi nggak pernah ngedalamin One Piece. Sampai akhirnya card gamenya keluar dan aku coba nyemplung ke card gamenya dikit-dikit, coba nyemplung ke dunia One Piece. Dan sekarang aku berlayar menjadi nakama, teman-teman ya. Nakama ni nare! Awalnya aku nggak ada rencana mau main sama sekali, tapi apa yang men-trigger aku tiba-tiba main? Ini teman-teman. Jadi aku dikasih satu starter deck sama Pro Market ya, thank you Pro Market. Dan ini yang men-trigger aku tiba-tiba main. Kenapa? Karena One Piece itu baru aja ngeluarin warna baru ya di card gamenya. Kalau kita analogiin ke Pokemon itu kayak energinya gitu ya, tipenya ya. Mereka ngeluarin warna kuning, dan aku dikasih starter deck warna kuning. Dan di akhir bulan Maret ini akan keluar starter deck kuning baru yang leadernya Yamato. Yes, Yamato itu salah satu karakter favoritku di One Piece. Karakter favoritku nomor 1 itu Jinbe, nomor 2 itu Oden/Yamato ya. Dan itu sangat menarik dan di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman apa aja persiapanku buat mulai main, apa aja yang aku beli, harganya berapa, gimana sih kalau aku mulai hobi baru main kartu ya. Langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, jadi apa aja yang ku beli? Yang pertama, ini starter deck. Aku dikasih gratis dari Pro Market. Ini adalah One Piece Championship Set Yamato. Isinya nanti kita lihat bareng-bareng. Ini boxnya aja Magic the Gathering ya. Playset semua kartu kuning. Sleeve aku pakai sleeve yang aku ada aja. Di sini aku pakai Ultimate Guard Katana. Dan ya, kita akan unboxing satu-satu, teman-teman. Mulai dari starter decknya dulu ya. Let's go. Oke, kita akan mulai dari unboxing starter decknya dulu. Di sini ada starter deck Big Mom Kaizokudan. ST07 ya kodenya. Ini starter deck yang isinya Big Mom dan anak-anaknya ya. Awalnya aku nggak ada rencana main Big Mom sama sekali, tapi ini sedikit informasi yang mungkin lucu buat teman-teman juga. Big Mom itu mungkin villain favoritku ya. Ini unpopular opinion, tapi nggak tahu, menurutku sih lumayan keren ya Big Mom ya. Kita akan langsung aja buka, teman-teman. Ini isiannya ada 50 kartu starter deck, satu leader card. Leader card tuh Sencho-nya kita lah ya, kaptennya kita gitu. Sama ada Don card 10, sama Playsheet itu playmat kayaknya ya. Don card ini mungkin semacam kayak energi gitu ya, tapi bukan energi juga sih. Nah, buat teman-teman yang penasaran cara main card game One Piece gimana, itu ada aplikasinya namanya One Piece Card Game ya. Itu tutorial di App Store sama Play Store. Kalian bisa langsung aja download tutorial dalam bahasa Inggris. Itu resmi dari si Bandai-nya. Tapi inti dari permainannya adalah kita itu harus gebukin leadernya lawan sampai life-nya 0. Ini ada playsheet-nya di sini nih. Bahasa Jepang sih. Ya, BTW ya, official di Indonesia itu One Piece bahasa Jepang, teman-teman. Jadi kalau yang bahasa Inggris itu kita nggak bisa pakai turnamen resmi di Indonesia. Kalau mau turnamen resmi Indonesia, pakai yang bahasa Jepang. Tapi ini gampang kok, kalian bisa cek juga kartunya. Kalau misalkan nggak bisa baca, itu bisa langsung cek di website officialnya si One Piece. Itu ada translationnya langsung full bahasa Inggris, jadi nggak pusing, nggak susah. Dan efeknya lumayan simple-simple kartunya ya. Nah, ini basicnya adalah ini karakter kalian, kayak nakama-nakamanya kalian, ini leadernya kalian. Terus ini stage tuh biasanya kayak kapalnya ya, kapal si ininya orangnya, atau kayak Wano Kuni gitu-gitu, naruh deck. Terus ini buat naruh don. Nanti kita karakternya nih pukul-pukulan nih sama leadernya nih. Kita harus ngalahin leadernya lawan. Intinya gitulah. Ya, di belakang ada basic cara main dalam bahasa Jepang yang aku tidak akan baca di sini. Habis itu, ini kita lihat decknya ya. Wah, exciting. Starter deck sih pastinya tidak akan cukup kuat, makanya aku langsung beli upgrade-annya ya. Biasanya sih penelitian mendalam dulu ya sebelum aku beli-beli barang. Penelitian mendalamnya udah selesai, sekarang langsung beli ya. Ini starter decknya kita lihat pertama ada Charlotte Anana. Aku nggak tahu ini siapa. belum nonton sejauh itu. So no spoilers in the comment ya, tolong. Charlotte Snack. Ini anak Big Mom semua ya.
ada Charlotte Daifuku. Ini kepake nih main nih Daifuku nih. Charlotte Furampe. Terus ada Brule, ini juga kepake main. Puding 4, dan kita dapat Charlotte Karakuri foil ya, hologram. Ini kartu SR-nya kayaknya dari set ini, dan Karakuri ini kayaknya kepake main juga deh. Kita cuma dapat 2 lembar, makanya beli starter deck 1 lagi supaya bisa jadiin dia 4. Terus kita ada Zeus juga, sama ada Tamago. Di sini kita ada Charlotte Mondol, Prometheus 4 lembar, Pekoms 4 lembar, terus ada Soul Focus ya. Ini event card nih, gambarnya 5. Cost-nya 5. Terus ada ini juga, event lagi 2. Terus ini stage-nya. Stage Big Mom-nya adalah Queen Mama Shantego. Oh, ini nama kapalnya ya, kapalnya Big Mom ya. Dan ini dia leader card kita adalah Charlotte Linlin. Big Mom ya, tidak lain tidak bukan adalah Big Mom. Dan kita juga dapat SR Charlotte Linlin Big Mom yang cost-nya 7, cuma 2 lembar. Kalian bisa lihat ya, kartu One Piece tuh juga gambarnya keren banget nih. Ya, isi starter deck-nya kurang lebih kayak begitu. Habis itu ini ada 10 Dawn card. Ini kayak energinya gitulah, semacam energi gitu ya. Dawn card. Kita akan lihat punggung kartunya juga, teman-teman. Kalau leader warnanya merah. Kalau kartu biasa warnanya biru. Kalau Dawn warnanya hijau putih. Jadi ada 3 macam kartu di One Piece ya. Nah, kalau kita baru nyemplung ke card game baru, biasanya kan kita bingung nih, kartu mana sih yang bagus, kartu mana yang enggak, kartu apa yang kepake, kartu mana yang enggak kepake gitu kan. Dari starter deck kayak gini, 50 kartu kita masih bingung, kayak apa aja yang perlu diganti, atau aku nggak perlu pakai starter deck buat main gitu kan. Jadi, kalau aku ya, yang biasa aku lakukan adalah langsung cari tahu deck jagonya. Yes, jadi ini habis research, aku lumayan tertarik nih. One Piece ini punya satu website yang menurutku sangat bagus, yaitu One Piece Top Decks. Di sini kalian bisa langsung lihat decklist juara. Habis itu, ya udah nyontoh aja gitu. Karena aku mau mainnya kuning, aku langsung cari deck yang warnanya kuning. Habis itu aku langsung copy aja sama persis dulu decknya kayak gimana. Habis copy decknya sama persis, aku coba dulu tuh decknya. Enak nggak mainnya? Kalau ternyata berasa ada yang kurang enak, ada yang aneh-aneh gitu, baru habis itu ku upgrade lagi. Ya, begitulah. Nah, jadi sekarang kita akan lihat barang upgradeannya. Nah, aku udah main cukup banyak card game buat tahu kalau starter deck itu tidak akan cukup untuk memenangkan turnamen. Jadinya aku udah menang lelang juga ini. Ini adalah playset kartu kuning ya. Playset itu artinya udah siap main. Jadi kalau card game kayak di One Piece ini kan satu deck itu boleh bawa kartu yang namanya sama 4. Jadi kalau misalnya kita sebut satu playset, itu artinya 4 kartu. Nah, ini adalah lelang playset kartu kuning ya. Jadi semua kartu kuning dikali 4. Ini aku menang di grup Facebooknya One Piece Auction Indonesia. Harganya relatif mahal menurutku, sejujurnya ya. Aku menang ini di sekitar 1,4 juta. Tapi itu langsung dapat semua kartu kuning. Sebenarnya mahalnya itu secara angka sih 1,4 juta. Tapi kalau misalnya kita lihat di UUT, value kartu ini semua nggak 1,4 juta. Ini value-nya bisa tembus 2 komaan. Ya, jadi sebenarnya nggak terlalu mahal banget lah. Kebetulan aja warna yang kupilih agak mahal ya, kuning. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen main warna lain yang nggak terlalu mahal, kayak misalnya deck Nami, warna biru, itu decknya nggak nyampe 500.000 teman-teman, udah jadi. Ya nggak nyampe 500.000, dan itu deck tier 1 ya. Jadi sebenarnya ya tergantung pilihan kalian. Nih kebetulan aku pengen prepare warna kuning, karena aku mau main Yamato kan nanti ke depannya. Dan ya itu, ya lumayan mahal ya. Kita akan lihat kartu apa aja yang aku dapat. Di sini ada leadernya, ada leader Big Mom, tapi warnanya kuning hitam. Kalau Big Mom yang tadi itu kita dapatnya full kuning ya, Big Mom-nya. Yang ini Big Mom-nya kuning hitam. Terus kita ada Katakuri juga di sini. Katakurinya full kuning. Ini leader. Nah, ini yang menarik ya. Kita akan lihat kartu-kartu high rarity-nya. Di sini kita dapat Big Mom, Charlotte Linlin, tapi yang cost-nya 10. Beda kartu ya. Setahu kalau beda kartu di One Piece, meskipun namanya sama, kita boleh pakai lebih dari 4. Jadi misalnya 4 Big Mom ini sama 4 Big Mom yang tadi, yang ini ya. Itu setahuku boleh dipakai barengan. Tapi kalau ternyata aku salah, correct me if I'm wrong ya. Kita ada 4 Big Mom di sini, ini jago banget. Efek Big Mom-nya adalah kita ngambil 1 life lawan dan nambah 1 life kita. Jago banget ya. Di sini kita ada Perospero juga. Ini kartu yang sangat kepake di deck Big Mom. Ada 4 lembar Perospero. Di
Ini ada Charlotte Smoothie. Ini smoothie-nya emang cuma 3 ya. Emang udah dibilang sih di lelangnya. Ya udahlah nggak apa-apa. Nanti aku tinggal cari satu lagi. Habis itu di sini juga dapat cracker, Charlotte cracker 4 lembar. Dan ada ini dia yang mahal ya. Charlotte Katakuri yang secret rare. Charlotte Katakuri secret ini harganya by time aku record video ini ya, itu sekitar 3.500 yen atau sekitar 350.000. Jadi sebenarnya 4 ini aja udah 1,3 atau 1,4 juta kan. Terus aku dapat yang lain-lain lagi gitu. Jadi sebenarnya value wise gak terlalu mahal, cuma ya angka 1,4 juta itu mahal gitu ya. Ini detail kartunya, keren banget ya. Ada tekstur-teksturnya dan Katakuri ini jago banget. Makanya dia rada mahal. Ini harganya ya tadi ya 3.500 yen. Efeknya itu waktu dia turun kita bisa masukin satu kartu yang costnya 8 atau kurang ke balik ke live pemiliknya. Jadi antara kita mau pakai buat KO-in Pokemon, antara kita mau KO-in karakter lawan yang HP yang powernya gede ke live-nya, atau kita bisa nambah live kita sendiri gitu. Jadi ini kartu yang utility-nya sangat bagus sih menurut. Nah, sisanya adalah kartu-kartu rare dan common uncommon. Kita ada Charlotte Pralin, ada Garrett, Charlotte Garrett, ada siapa lah ini, terus ada event juga, ada Chiffon, Charlotte Chiffon. Ada Kami, ini bukan Big Mom ya, tapi dia kuning juga sih. Taite 4, ada event lain 4, ada King Bao, ada Shari. Ini kayaknya apa, keluarga ikan juga masuk ke kuning ya. Let's go Jinbei kuning, deck Jinbei kuning, let's go. Charlotte Oven. Terus ini ada Napoleon, topinya Big Mom ya. Terus ada Stroizen. Ini juga biasa kepake buat counternya katanya, counter 2000. Ada 4 lembar. Terus ada Mochi Mochi. Sanji. Ini Sanji yang pas itu ya, momen itu ya. Aku tidak mau spoiler buat yang belum nonton. Tapi ini adalah Sanji di momen-momen itu teman-teman. Dapat 4 kita, penting. Sini juga ada Pudding, Charlotte Pudding. Ada 4 juga, ini juga kepake banget nih. Charlotte Pudding. Terus ada Shirahoshi 4 lembar. Ini juga kepake ya. Dan terakhir ada Charlotte Opera. Ya, itu adalah kartu-kartu yang kita butuhkan untuk upgrade deck kita jadi lebih baik. Sekarang satu item lagi yang kita unboxing dulu sebelum kita masuk ke bikin decknya ya. Item berikutnya adalah item yang sangat tidak wajib. Sekali lagi aku katakan, tidak wajib teman-teman. Kalian nggak harus punya item ini buat main. Ini aku beli karena murah ya. Ketemu di lelangan juga. Emang gawat ya, biasa lagi lihat lelangan ada yang murah, wah gawat gitu. Ini adalah One Piece Card Game Championship Set 2022 Yamato. Yes. Kita akan lihat aja isinya apa ya. Ini barang limited. Boxnya kardus hitam gitu ya, kalian udah tau lah kardus-kardus gini limited ya pasti ya. Dan di dalamnya kita dapet storage box Yamato. Ini barang limited. Ini dijualnya itu waktu turnamen championship tahun 2022 ya. Which means waktu itu aku belum tertarik untuk main card game One Piece. Nah, harga setnya sendiri sebenarnya itu sekitar 600 sampai 650 ribu. Tapi kalian dapatnya itu storage, playmat, sama satu kartu promo Luffy yang sekarang udah 1 juta lebih. Nah, karena waktu itu aku nggak sempat ikut pre-ordernya, ya udah. Jadinya aku beli lepasan dan kebetulan nemu ini di lelang. Harganya ini aku dapat di 220 ribu, tapi udah nggak ada kartu promo Luffy-nya. Menurutku ini worth it banget sebenarnya, karena dapat storage dan dapat playmat official yang limited edition dan gambar Yamato. Jadi ya nggak apa-apa, 220 ribu menurutku worth it sih buat dapetin ini ya. Pertama kita lihat dulu di sini ada storage box Yamato-nya teman-teman. Ih keren banget ya. Keren habis sih, ini gambar Yamato secret ya. Belakang juga ada ijo-ijo gitu. Buat kalian nggak tahu, aku suka warna hijau. Jadi ya ini sangat menarik untukku. Kita akan rakit dulu teman-teman storage-nya. Nah, dan jadi deh storage box Yamato. Ih, detailnya keren banget ya. Keren banget sih detailnya sih. Ini kita nanti, aku akan bisa buat nyimpen kartu-kartuku. Jadi kartu-kartu ini tadi yang nggak kepake nih, aku bisa simpen di sini. Keren banget.
Keren banget. Yang pastinya yang paling menarik buatku adalah playmat-nya, teman-teman. Wah, aku nggak tahu ya. Bentar ya, aku cek ya. Nah, ini dia playmat-nya. Keren banget ya, gambarnya Yamato gede gitu. Terus di sini ada logo Championship One Piece. Kayak ini menurutku keren banget sih. Kayak bisa langsung main playmat-nya Yamato, terus dapat storage-nya dengan harga 220.000. Biasanya playmat doang ya, playmat limited edition gini, itu minimal 400-an ribu gitu. Jadi ini kayak udah steal deal banget, setengah harga. Kalau mungkin ada yang mikir, oh sayang bang, lu nggak dapet Luffy-nya 1 juta gitu. Cuan dong si yang beli official setnya. Ya nggak apa-apa, itu hokinya dia gitu. Yang penting aku dapat ini dengan harga yang menurutku steal deal, playmat dan storage. Karena aku memang cuma butuh ininya ya, aku nggak butuh Luffy-nya gitu. Aku butuh playmat dan storage Yamato. Ini 220.000 menurutku sangat oke. Dan ini berarti kita masih ngomongin aksesoris kali ya. Next aksesoris yang ku butuhin pastinya sleeve. Ini sleeve katana Ultimate Guard. Ya, ini aku waktu itu beli sekitar harga 150.000, isi 100. Dan untuk One Piece ini sebenarnya aku cuma butuh 61 lembar ya. Ini udah bekas sih. Jadi nggak apa-apa, aku nggak nambah keluar duit buat ini. Kalau kalian mau beli Dragon Shield itu harganya juga sekitar 160 kayak 160-170-an sekarang ya, yang Dragon Shield Mate. Dan itu juga oke banget buat kalian pakai. Di sini ada sekitar 80-an lembar. Kayaknya ini dulu bekas deck Pokemonku. Sebelum yang Pokemon aku ganti Dragon Shield. Terus One Piece aku pakai ini gitu ya. Oke, dan langkah berikutnya adalah kita langsung mulai nyusun deck. Nah, buat nyusun decknya, kalau aku biasanya melakukan yang namanya net decking. Jadi aku kayak nyontek decklist juara dulu di internet, aku copy, habis itu baru aku coba main dari list itu. Kalau ada yang aku nggak suka, baru aku ganti-ganti. Kalau One Piece enaknya ada website namanya One Piece Top Decks, tadi aku udah bilang ya. Jadi kalian bisa langsung masuk aja ke websitenya, masuk ke bagian decklist, habis itu masuk ke meta and decklist yang sesuai kalian cari. Di sini aku bakal nyontoh pakai Lucky ya. Ini turnamen tanggal 12 Maret di Jepang. Yang menang namanya Lucky. Mohon izin contoh decklistnya Lucky. Aku punya semua kartunya ya. Terima kasih banyak Lucky, aku akan izin copy decklistmu dulu. Oke, setelah nge-sleeve, akhirnya deck Digimon Katakuriku selesai. Sekarang, decknya udah jadi. Spare card sudah aku simpan di storage box Yamato yang tadi. Ya, dan decknya aku bisa masukin ke sini juga. Sekarang aku bakal berangkat ke Kado Card Shop dan di sana minta diajarin sama sesepuh-sesepuh One Piece ya untuk menjadi Kaizoku. Let's go, kita berangkat ke Kado Card Shop. Hebatnya di sana. Iya. Gak ada don. Iya. Ngapain lu? Sambil di coaching-coaching. Oh, ilmu Tangan gua berapa? 4.000 paling. Ya, berarti berapa jadinya? 9 maksimal. 9. Pukul 9. Otomatis stack. Jangan pakai yang itu. Oke. Iya. Itu nggak bisa diblokir. Iya. Itu cuma 8. Siapa tahu ini Puding murah, ini puding mahal. Barang Jeff Tastella lagi. Aku baru aja balik dari Kado dan aku sudah merasakan game One Piece pertamaku. Ya lumayan lah ya, aku tadi main beberapa game. Ada menang beberapa kali, tapi ya banyakan kalah. Wajar, karena aku baru pertama kali main. Tapi menurutku One Piece seru banget sih. Menurutku gamenya lumayan beginner friendly ya. Kayak nggak terlalu susah gitu buat pemula. Dan bahkan buat jago nggak gitu susah. It's not that hard to master. Nggak sesusah game-game lain beberapa lah ya. Jadi menurutku ini enjoyable banget ya. Apalagi kalau kalian suka One Piece atau kalian suka game strategi, ini menurutku menyenangkan. Oke, sekarang berarti kesimpulan dan take home message dari video ini. Yang pertama,
Yang official di Indonesia itu ada yang bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya kalian mau main One Piece, main yang bahasa Jepang kartunya ya. Tapi jangan takut, jangan terintimidasi oleh itu. Karena sebagian besar yang aku ketemu juga nggak bisa baca Jepang. Jadi memang ini sangat dimudahin karena di websitenya One Piece udah ada terjemahan kartu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya. Ya, jadi kalian bisa baca itu. Habis itu ya nggak lama tuh kalian udah hafal gitu efek-efek kartunya dengan lihat gambarnya. Jadi menurutku nggak terlalu susah ya. Habis itu kalian bisa main di card shop. Kalian bisa coba datengin toko-toko kartu. Yang kalian benar-benar butuhin buat mulai main adalah sebenarnya starter deck sama card sleeve. Ya, dua itu yang paling penting buat main. Kayak tadi aku ada playset deck lah, terus ada playmat, ada storage box. Itu nggak necessary. Itu tambahan yang kalau kalian punya much better. Kurasa permainan experience gaming kalian bakal makin seru. Mungkin sama kayak kalian kalau punya deskmat gitu kali ya. Jadi nggak wajib, tapi experience kalian akan jauh lebih enak. Kayak tadi aku main pakai playmat Yamato, itu kayak aku enjoy ya, aku sendiri enjoy gitu mainnya. Terus kalau kalian mau langsung jago, aku cukup saranin langsung aku langsung cari lelangan beli playset. Atau kalau enggak, kalau kalian nggak mau hajar satu playset ya, itu belinya ini aja, beli spesifik kartu deck warna yang kalian mau bikin dengan cara kalian nyontoh. Kok fokusnya tiba-tiba berubah. Dengan cara kalian nyontoh decklist juara, habis itu baru kalian tombak-tombak sendiri. Jadi mungkin kalian nggak harus beli sampai playset semuanya lah, tapi hanya kartu-kartu yang kalian butuhin. Misalnya kalian mau bikin Whitebeard gitu ya, Whitebeard merah, mungkin kalian nggak perlu beli kayak kartu-kartu merah yang bukan Whitebeard gitu, kecuali yang kepake di Whitebeard ya. Contohnya kayak gitulah. Aku sendiri juga belum terlalu master, jadi mungkin kalau ada salah-salah kata sedikit, mohon maaf ya teman-teman yang sudah mengerti One Piece. Tapi ya overall ini sangat menyenangkan. Kalau kalian mau tutorial, kalian bisa tutorial di aplikasinya One Piece Card Game. Di situ official langsung dari Bandai, jadi kalian bisa tutorial di situ pakai bahasa Inggris juga ya, dan nggak susah. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video-video baru. Thank you semuanya udah nonton. Hyper Potatoes, signing out. Katakuri jago!